Tunggu dulu, sebelum lanjut, pastikan kalian menekan tombol subscribe dulu ya, biar kalian gak ketinggalan aksi-aksi seru Boruto. Cerita dimulai saat Boruto dan Kawaki akhirnya berhasil memakan buah cakra milik ayah Momoshiki. Setelah itu, tubuh dan kekuatan mereka berkembang sangat cepat. Mereka berdua berubah menjadi sosok yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan kekuatan mereka kini berada di tingkat tertinggi dalam dunia shinobi. Boruto dan Kawaki bersiap menjalankan misi terakhir mereka, yaitu menghancurkan semua anggota klan Otsutsuki yang jumlahnya masih sangat banyak. Walaupun dari segi pengalaman bertarung mereka masih kalah jauh dibandingkan Naruto, Sasuke, dan Madara, tetapi dari sisi kekuatan mentah, saat ini mereka sudah melampaui ketiganya. Maka dari itu, untuk memastikan keberhasilan misi ini, mereka berdua akan dibantu oleh Naruto, Sasuke, dan Madara. Ketiga legenda shinobi ini akan memberikan dukungan penuh untuk menghancurkan Otsutsuki hingga tak tersisa. Karena mereka sadar bahwa kekuatan saja tidak cukup, dibutuhkan kecerdasan dan pengalaman dalam bertarung. Kini, tubuh Boruto tampak lebih kekar dari biasanya. Sorotan matanya jauh lebih tajam, bahkan saat ia tak sengaja menginjak kursi milik Gamamaru, kursi itu langsung hancur dan menyebabkan tanah di bawahnya berlubang besar. Hal ini menunjukkan betapa hebatnya efek dari buah cakra ayah Momoshiki. Sementara itu, Kawaki yang juga memakan buah yang sama, terlihat mampu menyerap energi alam gunung Myoboku dalam waktu singkat. Tidak hanya itu, tubuhnya kini memiliki kapasitas penyimpanan cakra yang nyaris tak terbatas. Matanya juga bisa berubah-ubah menjadi berbagai jenis dojutsu. Ini berbeda dengan Boruto, yang tidak bisa mengganti-ganti bentuk matanya, tetapi sebagai gantinya, Boruto mengalami peningkatan luar biasa pada kekuatan Jougannya. Menariknya, walaupun mereka berbagi satu buah cakra, kekuatan yang muncul dari Boruto dan Kawaki sangat berbeda satu sama lain. Kawaki lalu berkata dengan nada serius, "Sebelum kita melawan Otsutsuki tertinggi, aku ingin mencoba beberapa kekuatan yang kudapat dari buah cakra ini. Aku belum tahu batasnya." Boruto mengangguk sambil menjawab, "Aku juga berpikir begitu. Kita harus tahu dulu bagaimana cara kerja kekuatan ini di tubuh kita. Setidaknya agar kita tidak ceroboh saat melawan musuh nanti." Gamamaru yang melihat percakapan mereka langsung menimpali, "Kalian bisa mencoba kekuatan kalian di area belakang Gunung Myoboku. Tempat itu cukup aman untuk menguji serangan berskala besar." Mendengar saran itu, Boruto dan Kawaki segera keluar dari ruangan dan naik ke puncak gunung. Mereka bersiap untuk menguji kekuatan barunya. Sementara itu, Naruto dan Sasuke yang masih berada di ruangan Gamamaru awalnya hendak menyusul mereka. Namun Gamamaru segera menghentikan mereka dengan berkata, "Naruto, Sasuke, tetaplah di sini. Ada hal penting yang ingin aku bicarakan." Naruto dan Sasuke saling berpandangan sejenak lalu duduk kembali. Gamamaru melanjutkan, "Kalian berdua harus tahu bahwa saat ini kekuatan Boruto dan Kawaki telah melampaui kalian. Tapi, mereka tidak memiliki pengalaman dan kecerdasan bertarung seperti kalian. Jadi, meskipun mereka kuat, mereka tetap bisa kalah karena kurangnya strategi. Apalagi Kawaki, dia terlalu keras kepala dan pikirannya tidak cukup matang. Dia bisa saja melakukan kesalahan besar jika tidak diawasi." Gamamaru menghela napas lalu melanjutkan, "Kalau Momoshiki sampai bangkit kembali, dan Kawaki dalam kondisi tidak stabil, Boruto bisa ikut terkena dampaknya. Jadi, aku minta kalian berdua tetap hidup sampai semuanya selesai. Kalian harus menjadi penuntun bagi mereka." Sasuke menanggapi dengan tenang, "Aku juga merasa khawatir dengan Kawaki. Tapi kalau dia sampai membuat kekacauan, aku tak akan segan untuk menghentikannya dengan cara apapun." Gamamaru tersenyum tipis dan menjawab, "Itulah kenapa aku mempercayakan semua ini padamu, Uchiha Sasuke. Kau punya kecerdasan yang tinggi, bahkan lebih tinggi dari semua shinobi yang hidup saat ini. Ingatlah, orang sekuat apapun tetap bisa dikalahkan oleh strategi." Naruto kemudian berkata pelan, "Masalahnya sekarang aku hanya memiliki satu biju, yaitu Kurama. 8 biju lainnya masih terperangkap di dalam pohon dewa yang ada di planet bumi." Mendengar itu, Gamamaru langsung bertanya, "Naruto, apakah kau ingin memakan buah cakra juga?" Pertanyaan itu membuat Naruto dan Sasuke terdiam. Sasuke menatap Gamamaru dengan penuh rasa heran, "Apa maksudmu, Gamamaru? Dari mana kau mendapatkan buah itu?" Sebelum Gamamaru sempat menjawab, Gamakichi langsung memotong, "Hei Uchiha, bisa tidak kau berbicara lebih sopan? Tuan Gamamaru jauh lebih tua dari Rikuo Sanin. Bahkan Rikuo pernah jadi murid beliau." Gamamaru tersenyum tipis dan berkata, "Tak apa, Gamakichi. Biarkan saja.
Aku akan jelaskan semuanya. Sebenarnya, aku memang menyimpan satu buah cakra sejak lama. Buah ini tidak sempurna seperti milik ayah Momoshiki, jadi efeknya tidak sekuat itu. Kalau kalian memakannya, tubuh kalian tidak akan meledak karena buah ini tidak terlalu berbahaya untuk manusia biasa. Naruto mengernyit bingung, tapi dari mana kau mendapatkan buah ini, Tuan Gamamaru? Aku benar-benar tidak mengerti. Gamamaru mulai menceritakan, dulu, saat Kaguya datang ke bumi bersama Ishiki Otsutsuki, mereka menanam pohon dewa. Pohon itu akhirnya berbuah. Tapi Kaguya mengkhianati Ishiki dan hampir membunuhnya. Setelah itu, dia menikah dengan seorang kaisar bernama Tanjung, dan dalam pertarungan yang terjadi kemudian, seorang wanita bernama Aino menjadi korban. Kaguya marah, dan dia memakan buah cakra itu yang seharusnya diberikan kepada Momoshiki. Ia melanjutkan, setelah memakan buah itu, Kaguya berevolusi dan membangkitkan Mugen Tsukuyomi. Lalu dia menyerap banyak jiwa. Jarak antara Kaguya memakan buah cakra sampai lahirnya Hagoromo dan Hamura sangatlah panjang, berpuluh-puluh tahun. Pohon Shinju tetap berdiri menyerap energi selama waktu itu. Saat Hagoromo dan Hamura tumbuh dewasa dan ingin melawan Kaguya, pohon itu kembali berbuah. Tapi aku berhasil mencuri salah satu buahnya dan membawanya ke sini. Gamamaru kemudian menatap mereka dengan serius. Aku tahu Kaguya akan mencoba memakan buah itu lagi, jadi aku sembunyikan. Setelah Kaguya disegel, Hagoromo memecah Jubi menjadi 9 biju, dan Hamura menyegel Gedomazo di bulan. Aku sendiri ikut Hagoromo menjelajahi bumi untuk menebus dosa akibat perang dengan Kaguya. Saat itu, aku memberitahunya tentang buah yang aku sembunyikan. Dia ingin menghancurkannya, tapi aku sudah melihat masa depan. Aku tahu akan datang masa di mana Boruto dan Kawaki lahir. Aku tahu akan terjadi pertarungan besar melawan Otsutsuki tertinggi. Gamamaru kemudian berkata pelan, itulah kenapa aku menyimpan buah itu. Aku menunggu waktu yang tepat. Dan sekarang, aku ingin memberikan buah cakra ini padamu, Naruto. Setelah mendengar penjelasan panjang dari Gamamaru, Naruto dan Sasuke saling berpandangan sejenak. Wajah mereka tampak terkejut. Sasuke kemudian membuka suara dengan nada serius, aku masih tidak percaya, jadi, pohon dewa yang ditanam oleh Kaguya ternyata bisa berbuah 2 kali? Itu sungguh di luar dugaan. Gamamaru mengangguk pelan dan menjawab, ya, kau benar Uchiha Sasuke. Buah cakra yang pertama adalah buah yang sempurna. Buah itulah yang dimakan oleh Kaguya setelah dia mengkhianati Ishiki. Sementara buah yang kedua muncul tidak lama sebelum pertarungan Kaguya melawan kedua putranya, yaitu Hagoromo dan Hamura. Tapi buah kedua itu belum matang, sehingga kekuatannya tidak sekuat buah pertama. Naruto yang masih belum tenang lalu berkata, tapi kenapa kau menyembunyikan ini dari kami selama ini, Tuan Gamamaru? Kenapa kau tidak memberitahu sejak dulu? Gamamaru pun menjelaskan dengan suara tenang, karena aku sudah menetapkan niat untuk memberikannya hanya ketika waktunya benar-benar tepat. Aku ingin buah cakra ini dimakan oleh kalian setelah Boruto dan Kawaki memakan buah milik ayah Momoshiki. Tujuanku adalah agar kalian tidak terlalu tertinggal dari mereka, dan jika sewaktu-waktu Kawaki bertindak ceroboh atau membuat masalah, kalian bisa mengatasinya. Naruto mengernyitkan dahi dan berkata pelan, tapi bukankah aku ini manusia biasa? Apa kau yakin memakan buah cakra ini tidak akan memberikan efek buruk pada tubuhku? Sasuke juga ikut menyahut, ya, aku juga memikirkan hal yang sama. Tubuh kami bukan Otsutsuki. Bagaimana kalau justru tubuh kami tidak bisa menahannya? Gamamaru menggeleng pelan dan menjelaskan, kalian memang bukan Otsutsuki sepenuhnya. Tapi kalian adalah reinkarnasi dari keturunan Otsutsuki. Leluhur kalian, Indra dan Asura, adalah anak dari Hagoromo. Jadi, secara garis keturunan, kalian masih memiliki warisan darah dan cakra Otsutsuki dalam diri kalian. Apalagi kalian berdua sudah memiliki kekuatan seperti Rikudo dan Rinnegan. Jadi tidak perlu khawatir, tubuh kalian bisa menahan kekuatan dari buah ini. Gamakichi yang sedari tadi diam hanya mengangguk membenarkan kata-kata Gamamaru. Gamamaru melanjutkan, jika kalian tidak meningkatkan kekuatan kalian sekarang, aku takut kalian tidak akan mampu menghadapi pertarungan yang jauh lebih berbahaya nanti. Otsutsuki tertinggi belum mengeluarkan semua kekuatannya. Dan percayalah, kekuatan mereka jauh melebihi ekspektasi kalian. Kalian perlu kekuatan tambahan. Setelah itu, Gamamaru pun memberikan buah cakra kepada Naruto. Naruto menerimanya dengan satu tangan dan memandangnya dengan serius. Bagilah buah ini menjadi 2, ujar Gamamaru. Buah ini memang belum sempurna,
karena pohon Shinju waktu itu belum diberi makanan yang cukup oleh Kaguya. Jadi kekuatannya tidak sebesar buah pertama. Tapi dengan memakannya, kalian tetap akan mendapatkan peningkatan yang signifikan dalam hal kekuatan dasar. Misalnya, jika sebelumnya kau hanya bisa menghancurkan satu bangunan dengan satu rasengan, maka setelah memakan ini, satu rasenganmu bisa menghancurkan beberapa desa sekaligus. Rasengannya pun jauh lebih besar. Contoh lain, Sasuke, sebelumnya kemampuan Amenoteji Karaemyu hanya bisa berpindah sejauh 20 meter. Tapi setelah ini, kau bisa berpindah dari satu desa ke desa lain tanpa batas jarak. Mendengar penjelasan itu, Naruto pun membelah buah cakra itu menjadi dua bagian. Satu bagian dia berikan kepada Sasuke, dan keduanya pun memakan buah itu bersama-sama. Tidak ada sisa. Beberapa saat setelah memakannya, terlihat cakra berwarna biru mulai mengelilingi tubuh Naruto. Dia merasakan kekuatan mengalir dengan sangat deras. Ia mengangkat satu tangannya dan berkata, "Cakranya mulai meresap ke tubuhku." "Sasuke, apakah kau juga merasakannya?" Sasuke mengangguk dan menjawab, "Ya, aku merasakannya dengan jelas. Bahkan Rinneganku sekarang seperti tidak memiliki batas cakra. Aku bisa menggunakan kekuatan ini sesuka hati tanpa takut kehabisan energi. Terima kasih, Gamamaru. Aku benar-benar bersyukur telah diberi kekuatan ini." Gamamaru tersenyum dan berkata, "Kalian sangat penting bagi dunia shinobi. Aku sudah tahu sejak zaman Hagoromo bahwa masa depan akan mengarah pada kondisi seperti ini. Karena itulah aku menyimpan buah ini hingga hari ini. Sekarang, pergilah dan temui Boruto dan Kawaki. Uji kekuatan kalian bersama mereka. Setelah kalian terbiasa dengan kekuatan baru ini, kembalilah ke planet bumi dan selesaikan semua misi kalian. Aku sebagai penjaga Gunung Myoboku menaruh harapan besar pada kalian berdua, Uzumaki Naruto dan Uchiha Sasuke. Takdir Boruto dan Kawaki ada di tangan kalian." Setelah memakan buah cakra itu, tubuh Naruto dan Sasuke kini berada pada tingkat kekuatan yang jauh lebih tinggi. Walaupun wujud fisik mereka tidak berubah seperti Otsutsuki, tapi peningkatan kekuatan mereka sangat besar. Gamamaru kembali berkata, "Ingat kata-kataku. Takdir Boruto dan Kawaki di masa depan tidak akan mudah. Bahkan jauh lebih berbahaya dari pertarungan Hashirama dan Madara di masa lalu. Akan terjadi konflik besar antara mereka berdua. Kawaki kini sudah bisa menandingi kekuatan Boruto. Karena itu, aku percaya hanya kalian berdua yang bisa menyelesaikan konflik ini. Masalah utama yang menyebabkan Kawaki akan bertindak sejauh itu adalah karena pengaruh Momoshiki. Jadi, carilah cara untuk mengeluarkan Momoshiki dari tubuh Boruto tanpa membahayakan nyawa anak itu." Sasuke pun menanggapi dengan nada serius, "Sampai saat ini, belum ada satupun metode yang bisa mengeluarkan Momoshiki dari tubuh Boruto. Hal itu karena data biologis Momoshiki telah menyatu sempurna dengan sel-sel tubuh Boruto. Jika dipaksa keluar, jiwa Boruto juga bisa ikut hilang dan itu berarti kematian." Naruto ikut menambahkan, "Ya, itu benar. Bahkan dulu aku pernah meminta bantuan Amado setelah aku menggunakan Baryon Mode dalam pertarungan melawan Ishiki. Aku memintanya mencari cara untuk mengeluarkan Momoshiki dari tubuh Boruto. Tapi meski Amado itu ilmuwan jenius, dia pun tidak menemukan solusinya. Yang bisa dia lakukan hanya memberikan obat penahan agar Momoshiki tidak bisa mengambil alih tubuh Boruto." Gamamaru mengangguk, lalu berkata, "Aku juga sudah mencoba melihat masa depan berkali-kali, khususnya soal Momoshiki. Tapi anehnya, selalu ada sesuatu yang menghalangi pandanganku. Seakan-akan ada kekuatan besar yang menyembunyikan takdir itu dariku. Tapi ada satu hal yang terus menggangguku. Kenapa data biologis Momoshiki bisa menyatu begitu sempurna? Sebenarnya apa yang terjadi pada Boruto?" Naruto pun menjawab, "Semua itu terjadi ketika Boruto masih kecil. Saat itu, dia sempat mati karena diserang oleh Kawaki. Perutnya benar-benar hancur. Padahal saat itu, data ekstraksi karma dari Momoshiki baru mencapai 80%. Tapi karena Boruto mati, Momoshiki terpaksa menggunakan sisa 20% datanya untuk menghidupkan Boruto kembali. Jadi secara keseluruhan, 80% data masuk ke tubuh Boruto, dan 20% lagi menjadi pengganti nyawa Boruto. Karena itulah, mereka sekarang sudah hampir benar-benar menyatu." Gamamaru tampak kaget dan berkata, "Jadi seperti itu. Momoshiki benar-benar licik. Aku yakin dia memiliki keterkaitan dengan rival ayahnya atau bahkan Otsutsuki tertinggi." Sasuke menanggapi, "Ya, itu yang sedang kami selidiki sekarang." Gamamaru akhirnya berkata, "Baiklah, untuk sekarang pergilah.
jalankan misi kalian. Kalau perlu, uji dulu kekuatan kalian di belakang Gunung Myoboku agar lebih terbiasa. Mendengar hal itu, Naruto dan Sasuke berdiri lalu berkata dengan nada hormat, "Terima kasih, Tuan Gamamaru. Kami sangat menghargai bantuan dan kepercayaan ini." Setelah keluar dari ruangan tempat mereka berbicara dengan Gamamaru, Naruto dan Sasuke berjalan menuju area belakang Gunung Myoboku. Saat mereka baru saja sampai di sana, mereka melihat Boruto dan Kawaki sedang bertarung. Pertarungan itu terlihat sangat serius dan keras. Naruto tampak cemas melihat keadaan mereka berdua, namun Sasuke segera menahan bahunya sambil berkata, "Tunggu sebentar, Naruto. Sebaiknya kita amati dulu dari sini. Kita perlu tahu sejauh mana kekuatan mereka berkembang." Lingkungan di sekitar mereka sudah terlihat sangat rusak. Tanah dan bukit hancur menjadi puing-puing, pepohonan tumbang dan daun-daun berserakan. Langit terlihat gelap dan penuh dengan kilatan petir yang menyambar di berbagai arah. Air terjun Gunung Myoboku bahkan ikut hancur akibat dampak pertarungan. Kekuatan Boruto dan Kawaki tampaknya benar-benar telah meningkat drastis. Kawaki, dengan kemampuan barunya, bisa mengendalikan energi alam di sekitar. Bahkan dari jarak sekitar 20 meter, dia bisa menyerang Boruto hanya dengan mengarahkan tangannya, memanfaatkan energi alam yang tak terlihat. Serangan itu menghantam wajah Boruto dan melemparkannya ke arah air terjun hingga tertimpa bebatuan. Boruto, meski terluka, masih mampu berdiri. Ia menggunakan teknik yang membuat tubuhnya menghilang mirip dengan kemampuan Limbo. Namun anehnya, Kawaki masih bisa melihat keberadaan Boruto walaupun tubuhnya menghilang. Boruto kemudian menyerap energi alam dari 3 tempat sekaligus, Gunung Myoboku, Gua Ryuchi, dan hutan Shikotsu. Dengan satu ayunan tangan, dia berhasil membuat Kawaki terpental jauh ke belakang. Melihat pertarungan yang semakin tidak terkendali, Naruto segera mengaktifkan kekuatannya dan terbang ke arah mereka. Boruto dan Kawaki terlihat saling menyerang lagi. Boruto mengangkat tangannya, bersiap menghantam Kawaki. Sedangkan Kawaki juga bersiap menyerang dengan tangan yang berubah menjadi bola energi dari buah cakra. Namun sebelum serangan mereka mengenai satu sama lain, Naruto muncul di tengah-tengah dan menahan kedua serangan itu hanya dengan tangan kosong. Ledakan kekuatan dari kedua arah itu menciptakan tekanan besar hingga menyebabkan badai angin menyapu area Gunung Myoboku. Naruto menatap mereka dan berkata dengan tegas, "Cukup, sudah cukup latihannya. Jangan sampai latihan ini merusak lebih banyak tempat. Kita harus segera kembali ke planet bumi." Kawaki memandang Naruto dengan ekspresi heran. Ia berkata, "Aku tidak percaya, kau benar-benar bisa menahan serangan kami berdua hanya dengan tangan kosong. Serangan tadi bisa menghancurkan tubuh seseorang dalam sekejap. Apa yang sebenarnya terjadi dengan tubuhmu sekarang?" Boruto juga terlihat khawatir dan bertanya, "Ayah, bagaimana kau bisa melakukannya? Serangan itu sangat kuat, dan jika tidak hati-hati, kau bisa saja terluka parah. Tapi kau menahannya begitu saja." Setelah mendengar penjelasan Naruto, Kawaki dan Boruto perlahan menurunkan tangan mereka. Naruto berkata lagi, "Kita tidak bisa terus-terusan berlatih di sini. Gunung Myoboku adalah tempat suci para katak. Lihat sekeliling, semuanya hancur karena pertarungan kalian." Kawaki cemberut dan bergumam, "Padahal aku merasa hampir menang tadi." Boruto membalas dengan cepat, "Mimpi. Kau belum lihat semua kemampuanku. Masih banyak yang belum aku keluarkan." Mereka berdua mulai bertengkar lagi dan tanpa sadar kembali terbang ke udara, saling melancarkan pukulan. Pertarungan mereka bahkan membuat tanah di bawahnya bergetar seperti gempa. Sasuke yang melihat kejadian itu tidak tinggal diam. Ia segera terbang mendekati mereka, menendang perut Kawaki dan memukul dada Boruto, membuat keduanya terpental jauh ke kiri dan kanan. Ia lalu mendarat dan berkata dengan nada tegas, "Kalian ini bagaimana? Bertingkah seperti anak kecil. Musuh kita bukan main-main." Otsutsuki tertinggi dan rival ayah Momoshiki sudah mulai bergerak. Ini bukan waktu yang tepat untuk bertengkar soal siapa yang lebih kuat. Boruto dan Kawaki kemudian bangkit, berjalan perlahan ke arah Naruto dan Sasuke. Setelah mendekat, Sasuke membuka sebuah portal dan berkata, "Ayo masuk ke portal ini. Aku merasakan ada sesuatu yang tidak beres di planet bumi. Kita harus pergi sekarang." Sebelum masuk ke portal, Kawaki sempat memandangi Sasuke dengan ragu dan bertanya, "Aku merasakan sesuatu yang berbeda dari kalian. Seperti ada kekuatan buah cakra di tubuh kalian. Apa yang sebenarnya terjadi selama kalian bersama Tuan Gamamaru?" Boruto ikut penasaran dan berkata, "Ya, aku juga merasakannya.
Kekuatannya mirip dengan cakra dari buah yang pernah kami makan. Kalian mendapatkan itu dari mana? Ternyata, mereka yang pernah memakan buah cakra memang bisa saling merasakan kekuatan satu sama lain. Sasuke tak ingin menjelaskan lebih jauh, hanya berkata, sekarang bukan waktunya membahas itu. Cepat masuk ke dalam portal. Kita tidak punya banyak waktu. Setelah melalui portal dan menembus ruang dan waktu, mereka tiba di tempat persembunyian Ino dan Eida. Di sana sudah ada Kashin Koji dan Toneri yang menunggu. Ketika mereka sampai, Kashin Koji berkata dengan nada serius, kalian tepat waktu. Kita harus segera pergi dari sini. Pohon dewa yang ada di dekat sini sedang dalam kondisi bahaya. Naruto bertanya, apa yang sedang terjadi dengan pohon itu? Madara menjawab, pohon Shinju di sini sedang melalui proses untuk berbuah. Kalau sampai buahnya matang, buah cakra itu akan menjadi sangat kuat dan penuh dengan ilmu pengetahuan. Bahkan bisa lebih sempurna dari buah yang dimakan oleh Boruto dan Kawaki. Pohon itu telah menyerap terlalu banyak sumber daya, pasukan milik Shibai, Otsutsuki tertinggi, para Bijuu, dan ribuan cakra dari aliansi Shinobi. Sasuke menyahut, kalau begitu, jasad Boruto pasti bisa digunakan untuk membuat buah itu semakin sempurna, bukan? Kashin Koji mengangguk dan berkata, benar. Rencana awal mereka memang begitu. Tapi karena sekarang Boruto dan Kawaki sudah memakan buah cakra, Otsutsuki tertinggi memutuskan untuk memaksa pohon itu berbuah lebih cepat, meski tanpa tubuh Boruto. Kawaki berpikir sejenak dan berkata, jadi mereka mulai panik karena tahu kita sudah berkembang sejauh ini. Mereka merasa terancam. Tiba-tiba, lantai tempat mereka berpijak mulai ambruk. Akar dari pohon dewa muncul dari bawah tanah dan mulai memenuhi ruangan. Akarnya besar dan panjang, seperti tubuh ular dari gua Ryuchi. Madara berkata dengan suara keras, cepat! Kita harus keluar dari sini sekarang. Mereka segera terbang keluar dari reruntuhan. Boruto menggendong Ino dan Eida, sedangkan Naruto membawa Kashin Koji. Setelah berada di udara, mereka melihat desa tempat persembunyian mereka telah hancur, dipenuhi akar Shinju yang merambat dan menghancurkan bangunan satu persatu. Naruto berkata, kita harus menuju pusat pohon dewa yang ada di dekat desa Konoha. Aku yakin sesuatu sedang terjadi di sana. Sasuke membenarkan, akar pohonnya saja sudah sampai ke sini dari pusat yang berada di dekat Konoha. Ini tidak bisa dibiarkan. Sasuke kemudian membuka portal dimensi lainnya dan berkata, ayo masuk cepat. Kita akan pergi ke pusatnya sekarang juga. Aku juga merasakan adanya bahaya besar di sana. Sementara itu, sosok yang disebut sebagai rival ayah Momoshiki hanya berdiri tanpa gerakan sedikit pun. Seluruh tubuhnya telah terkunci oleh teknik milik Ino. Ino, yang tanpa fokus dengan kemampuan kontrolnya, berbicara dengan suara tegas, Eida, sekarang waktunya. Gunakan kekuatanmu seperti yang sudah kita rencanakan. Jangan ragu. Kita sudah mempersiapkan ini selama berbulan-bulan. Kalau sampai gagal, semuanya akan sia-sia. Mendengar itu, Eida lalu mulai menyelaraskan sendirigannya dengan energi dari matahari dan bulan. Seketika, warna matahari dan bulan berubah mengikuti aura dari dojutsunya. Dalam kondisi ini, Eida sepenuhnya berhasil mengendalikan planet bumi. Kekuatan itu merupakan teknik kuno yang dia pelajari dari Kashin Koji, teknik yang bersumber dari wawasan tentang masa depan dan warisan kekuatan Shibai Otsutsuki. Kemudian, Eida memusatkan pengaruhnya pada inti bumi, memerintahkan planet ini untuk melepaskan seluruh cakra yang tersembunyi di dalam tanah. Tanah mulai bergetar hebat. Ledakan kecil bermunculan dari permukaan, dan gelombang cakra naik ke udara, lalu menyatu ke dalam tubuh Boruto. Saat itu, Boruto sedang bersiap untuk memakan sel Shibai. Ia sempat terkejut dan bertanya dalam hati kenapa cakra bumi masuk begitu cepat ke tubuhnya. Kashin Koji, yang sedang berjuang menyegel Otsutsuki tertinggi, berkata dengan nada tegas, Boruto, jangan banyak bergerak. Fokus saja. Makan sel Shibai itu sekarang, dan biarkan cakra dari bumi menyatu dalam tubuhmu. Dengarkan aku. Semua ini sudah sesuai dengan penglihatanku tentang masa depan. Kalau kau bertindak di luar rencana, maka masa depan yang kulihat akan melenceng. Boruto diam. Ia menatap sel Shibai yang sangat besar, lalu menggigitnya sekali sampai habis. Sementara itu, aliran cakra dari perut bumi terus masuk ke tubuhnya, dalam jumlah yang sangat besar. Di sisi lain, Eida masih melanjutkan kendalinya. Ia mengangkat tangannya, lalu mengarahkannya ke barisan puluhan gunung di sekitar.
Gunung-gunung itu mulai mengeluarkan lava panas dan semburan cakra murni yang tersimpan selama ini. Seluruh aliran cakra itu juga diarahkan ke tubuh Boruto oleh Eida, memperkuatnya saat sedang memakan sel Shibai. Tak berhenti di sana, Eida lalu mengendalikan sinar matahari dan mengarahkannya ke tubuh rival ayah Momoshiki. Namun, cahaya ini bukan cahaya biasa. Eida telah menambahkan segel khusus pada cahaya itu agar mampu mempercepat proses pengikisan umur tubuh lawan. Ino, yang melihat peluang ini, segera menggunakan kemampuannya untuk menggerakkan tubuh rival ayah Momoshiki, menerbangkannya mendekati cahaya tersebut. Kita harus mempercepat proses ini, serunya sambil menahan tekanan dari teknik pengendaliannya. Lalu, Eida mengeluarkan senjata pamungkasnya. Sebuah gulungan kertas berukuran besar, yang telah ia buat bersama Kashin Koji dan Gamamaru selama masa persembunyian mereka. Ia menempelkan tangan pada gulungan itu, dan dalam hatinya ia bergumam, kalau ini satu-satunya cara untuk menghentikannya, maka aku rela. Meski mata kiriku akan hancur dan aku kehilangan penglihatan, aku akan lakukan ini. Yang penting Boruto tetap hidup. Aku ingin dia selamat. Begitu gulungan itu diaktifkan, cakra besar melesat ke arah rival ayah Momoshiki. Eida lalu berteriak, Ino, jangan sampai kendalinya terlepas. Pastikan dia tetap terkunci. Ino hanya mengangguk, berusaha menahan kekuatannya, meski wajahnya mulai dipenuhi urat-urat karena kelelahan. Dari gulungan itu, muncul 4 titik gravitasi besar. Gravitasi itu berasal dari 4 arah, depan, belakang, kiri, dan kanan, menghimpit tubuh rival ayah Momoshiki secara bersamaan. Tubuh lawan itu mulai retak. Tekanan dari gravitasi membuat tangan dan kakinya hancur seperti daging yang tercerai-berai. Hingga akhirnya, hanya jiwanya yang tersisa dan melayang di udara. Dengan langkah pasti, Eida mengorbankan mata kirinya, mengarahkan kekuatannya untuk menyegel jiwa tersebut ke dalam gulungan. Tubuh fisik lawan hancur, sementara jiwanya terkunci di dalam segel. Saat mata Eida hancur seperti asap akibat ledakan energi, Boruto melihatnya dan bertanya dengan khawatir, Kashin Koji, aku sudah memakan sebagian sel Shibai. Cakra dari bumi pun sudah masuk ke dalam tubuhku. Apa aku harus menghampiri Eida sekarang? Kashin Koji, sambil tetap menarik Otsutsuki tertinggi dengan segel kuatnya, menjawab tegas, belum saatnya. Tetap di tempatmu, Boruto. Jangan bergerak. Jangan melangkah sedikit pun. Fokus saja. Habiskan sisa sel Shibai itu dulu. Kalau kau bergerak sekarang, segalanya bisa kacau. Boruto pun menuruti perintah itu, kembali duduk, dan melanjutkan memakan sisa sel Shibai. Sementara itu, tubuh Ino akhirnya jatuh ke tanah karena teknik pengendaliannya telah selesai. Ia berusaha berdiri, menahan sakit, lalu berjalan ke arah Eida yang kini tampak lemah dan pucat. Ino berkata sambil menarik napas, Eida, cepat gulung kembali segelnya. Serahkan gulungan itu ke Kashin Koji sebelum terlambat. Eida hanya mengangguk lemah. Satu sisi wajahnya basah oleh darah dari matanya yang hancur. Ia lalu ditarik oleh Ino agar segera bangkit. Ino pun mengambil alih dan menggulung segel yang telah menyerap jiwa rival ayah Momoshiki itu. Gulungan itu kemudian ia ikat dengan tali cakra agar segelnya tetap stabil dan tidak mudah terbuka. Ino dan Eida tampak berlari dengan napas terengah-engah ke arah Kashin Koji. Begitu sampai di dekatnya, Eida langsung melemparkan gulungan segel besar sambil berkata dengan suara tegas namun penuh rasa lega, kita berhasil menjalankan semuanya sesuai rencana, Kashin Koji. Sekarang, tinggal satu langkah terakhir yang harus kau lakukan. Kami sudah melakukan bagian kami. Boruto, yang dari tadi hanya diam dan memperhatikan semuanya dari kejauhan, langsung berkata dengan nada bingung. Hei, sebenarnya kalian semua ini merencanakan apa? Aku tidak tahu apa-apa, dari tadi aku hanya duduk diam di sini. Aku merasa tidak membantu kalian sama sekali. Mendengar hal itu, Ino menoleh cepat dan menjawab sambil tetap menjaga fokus, Boruto, tolong turuti saja semua yang diperintahkan oleh Kashin Koji. Jangan terlalu banyak bertanya sekarang. Ini semua sudah direncanakan sejak lama. Diamlah di tempatmu dan tunggu instruksinya. Sementara itu, Kashin Koji mulai memperbesar segel yang sedang ia aktifkan. Energi cakra di sekeliling tubuhnya berkumpul dan mengelilingi sosok Otsutsuki tertinggi yang kini mulai terhisap masuk ke dalam kekuatan segel itu. Dengan suara dalam dan mantap, Kashin Koji mengucapkan, Kuchiyose no Jutsu. Seketika muncul Gamabunta bersama beberapa katak besar lainnya dari Gunung Myoboku. Mereka berdiri di sekeliling Otsutsuki tertinggi dengan tatapan tajam.
Para kata itu langsung mengeluarkan energi alam yang kemudian digabungkan dengan kekuatan gravitasi milik Eida, membuat tubuh Otsutsuki tertinggi semakin terkunci dan tidak bisa bergerak. Gamabunta kemudian memanjangkan lidahnya, melilit perut Otsutsuki tertinggi dengan erat. Dengan seluruh kekuatannya, ia menarik tubuh itu ke arahnya. Di sisi lain, Kashin Koji memunculkan cahaya cakra dari segel kertas yang telah ia kembangkan selama berbulan-bulan. Cahaya itu kemudian menyambar ke arah Otsutsuki tertinggi, menargetkan langsung jiwanya. Kashin Koji berseru, "Gamabunta, waktunya sekarang. Tarik tubuhnya bersamaan denganku." Maka dengan kompak, tubuh Otsutsuki tertinggi ditarik oleh Gamabunta, sementara jiwanya ditarik masuk ke segel oleh Kashin Koji. Ternyata, tujuan mereka adalah untuk memisahkan jasad dan jiwa Otsutsuki tertinggi. Dan akhirnya, rencana itu berhasil. Tubuh Otsutsuki tertinggi berhasil direnggut paksa oleh Gamabunta, sedangkan jiwanya terserap masuk ke dalam segel yang dibawa oleh Kashin Koji, di tempat yang sama dengan jiwa rival ayah Momoshiki. Namun, keberhasilan itu membawa harga. Tubuh Kashin Koji terluka parah untuk kedua kalinya. Ia jatuh terduduk, napasnya berat, sambil memegangi gulungan segel besar. Dengan suara pelan namun penuh keyakinan, ia berkata, "Akhirnya, rencana kita berhasil. Gamabunta, hancurkan jasad Otsutsuki tertinggi sekarang dengan teknik yang telah kita latih di Gunung Myoboku." Gamabunta langsung merespons. Dari dalam mulutnya, ia mengeluarkan sebuah pedang raksasa, lalu menebas jasad Otsutsuki tertinggi yang kini telah kehilangan jiwanya. Tubuh itu langsung hancur, terpotong-potong menjadi serpihan daging. Sementara itu, Kashin Koji dengan susah payah berdiri kembali, lalu mengikat gulungan segel itu dengan tali cakra dan memperkuatnya dengan lapisan kayu dari teknik Mokuton. Dengan menatap ke arah Eida, Kashin Koji berkata, "Rencana kita berhasil. Sekarang dua jiwa yang paling berbahaya, jiwa Otsutsuki tertinggi dan jiwa rival ayah Momoshiki, sudah tersegel di dalam gulungan ini." Eida membalas dengan nada lelah, "Pengorbananku tidak sia-sia, satu mataku mungkin hilang. Tapi kalau semuanya bisa berakhir dengan kemenangan, aku tidak menyesal. Tapi ingat, waktu kita tidak banyak. Setelah ini, kemungkinan ada hal lain yang jauh lebih berbahaya." Kashin Koji lalu menatap Boruto dan berkata, "Inilah masa depan yang kulihat sejak awal munculnya Shibai. Kita sudah berhasil menyegel mereka. Sekarang, katakan padaku, apakah kau sudah memakan semua sel Shibai, Boruto?" Boruto mengangguk pelan lalu berkata, "Ya. Aku sudah memakannya semua." Dan saat itu juga, tubuh Boruto mulai mengalami perubahan. Cakra yang luar biasa besar mulai muncul dari dalam dirinya, hasil dari menyerap cakra seluruh planet dan kekuatan sel Shibai sebelumnya. Kashin Koji menanggapi, "Bagus. Kekuatan dari sel Shibai itu adalah satu-satunya kunci untuk menghapus sepenuhnya jiwa Otsutsuki tertinggi dan rival ayah Momoshiki. Segel saja tidak cukup, kita harus menghancurkan jiwanya. Sekarang saatnya, Boruto." Namun sebelum Boruto sempat bereaksi, tiba-tiba seorang pria misterius berjubah hitam muncul dari belakang dan menendang Kashin Koji dengan keras. Eida langsung berseru, "Dia datang. Ino, cepat lakukan rencananya." Kashin Koji yang terlempar segera melemparkan gulungan segel ke arah Boruto. Ino langsung melesat menghadang pria berjubah hitam dengan menciptakan futon, Shinkujin untuk mendorong lawan itu menjauh. Pria berjubah hitam itu terpaksa mundur. Meski terluka, Kashin Koji tetap bangkit dan berkata sambil mengejar, "Gamabunta. Dia sudah datang. Gunakan rencana berikutnya. Dan kau, Boruto. Cepat. Gunakan kekuatan Shibai untuk menghancurkan gulungan itu. Jangan ragu, semuanya sudah sesuai dengan penglihatanku." Saat itu, Eida, Ino, dan Kashin Koji bersama para katak dari Gunung Myoboku mengepung pria berjubah hitam. Mereka semua membentuk formasi khusus Sage Mode bersama Gamabunta, Gamakichi, dan lainnya. Pria itu hanya berdiri dan berkata dengan tenang, "Kashin Koji, kau memang tidak sekuat Boruto. Tapi penglihatan masa depanmu membuatmu jauh lebih berbahaya. Kalian berdua harus aku habisi sekarang." Kashin Koji tidak membalas. Ia hanya menunduk, memusatkan konsentrasinya, lalu mulai menciptakan formasi bersama para katak. Tanah yang dipijak pria berjubah hitam itu mendadak runtuh. Ia pun jatuh ke dalam lubang yang dipenuhi cairan Sanin Mode dari mulut Gamaki. Pria itu tenggelam perlahan. Ino langsung mengaktifkan kembali teknik pengendalian pikirannya, berusaha mengontrol musuh.
Kashin Koji dan Eida pun menggabungkan kekuatan mereka untuk mengunci pria itu sepenuhnya. Tapi saat pria itu tenggelam, ia berkata dengan nada santai, "Menarik, aku tidak menyangka bisa terdesak sejauh ini. Tapi jika kalian ingin bermain denganku, mari kita lanjutkan." Identitas pria ini masih misteri, namun simbol angka Romawi di tubuhnya mengindikasikan bahwa ia mungkin salah satu anggota Kara, dan mungkin ada hubungannya dengan Otsutsuki tertinggi. Melihat itu, Kashin Koji mengaktifkan Sanin Mode sepenuhnya. Eida juga siap mengorbankan mata terakhirnya untuk mengakhiri pria itu. Gamabunta lalu berkata, "Ayo kita akhiri ini." Kemenangan sudah di depan mata. Kashin Koji memberi perintah, "Gamabunta, segera bekukan cairan itu. Jangan beri dia ruang untuk bergerak." Cairan asam itu langsung membeku, menjebak pria berjubah hitam di dalamnya. Eida sudah bersiap untuk mengaktifkan Senrigannya, namun Kashin Koji tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh. Ia mengangkat tangannya dan berkata, "Tunggu, Eida. Jangan gunakan Senrigan dulu. Ada yang aneh dengan tubuhnya." Eida menatapnya, bingung, lalu bertanya, "Apa maksudmu? Bukankah semua ini sudah sesuai dengan penglihatan masa depanmu sejak munculnya Shibai?" Kashin Koji menjawab pelan, "Iya, tapi sekarang tubuhnya tidak sesuai dengan apa yang kulihat di masa depan. Seharusnya setelah dibekukan, dia akan menyerang balik. Tapi sekarang dia tidak bergerak sama sekali." Eida mulai curiga, jangan-jangan dia juga bisa melihat masa depan seperti kita? Apakah kita sedang ditipu? Tanpa menjawab, Kashin Koji langsung melompat ke dalam lubang dan menghancurkan es yang membeku menggunakan Oda Marasengan. Koji terlihat terkejut ketika menyadari kenyataan di hadapannya. Dengan ekspresi kesal, dia berkata, "Sial, kita sudah ditipu. Tapi siapa yang melakukannya? Kenapa aku tidak melihat ini dalam penglihatan masa depan?" Tak lama setelah itu, Ino ikut melompat ke dalam lubang dan melihat tubuh pria berjubah hitam yang mereka kira adalah musuh utama. Dengan nada ragu, Ino berkata, "Tidak masuk akal, ini ternyata hanya sebuah kugutsu, boneka buatan." Koji mendekat dan memperhatikan lebih seksama. Ia menunjuk tato angka Romawi di wajah boneka itu dan berkata, "Tato ini hanya tipu muslihat. Dalam organisasi Kara, yang memakai tato seperti ini hanya Houga, si Inter. Tapi dia sudah mati dalam pertempuran sebelumnya. Jadi, siapa sebenarnya yang mengendalikan boneka ini?" Gamabunta tiba-tiba muncul dari kejauhan dan menyela, "Untuk sekarang, lebih baik kalian menemui Boruto. Aku merasa ada sesuatu yang buruk akan terjadi padanya." Mendengar itu, Koji segera bergerak ke arah Boruto, diikuti oleh Ino dan Eida. Sesampainya di sana, mereka melihat Boruto telah berhasil menghancurkan jiwa Otsutsuki tertinggi menggunakan kekuatan dari sel Shibai yang dia konsumsi. Kini, Boruto bersiap untuk menghancurkan jiwa rival ayah Momoshiki. Koji segera bertanya, "Boruto, bagaimana? Apakah jiwa Otsutsuki tertinggi sudah benar-benar dihancurkan?" Boruto mengangguk sambil menjelaskan, "Ya, aku sudah menghancurkannya. Bahkan segel kertasnya juga sudah aku hancurkan. Tapi jiwa rival ayah Momoshiki sangat kuat. Aku tidak bisa mengatasinya sekaligus, jadi aku akan menyelesaikannya satu persatu." Koji pun bersiap membantu, tetapi tiba-tiba, pria berjubah hitam yang tadi dianggap telah hancur, hidup kembali. Ia dengan cepat merebut gulungan segel jiwa rival Momoshiki, melompat, dan mendarat di atas batang pohon. Boruto segera mengejarnya dengan kekuatan Shibai. Pria itu terus berpindah tempat, menghindar dari serangan. Koji berteriak, "Siapa kau sebenarnya? Dan siapa yang mengendalikan tubuhmu?" Pria berjubah hitam itu menoleh dengan tenang dan menjawab, "Kasihan sekali dirimu, Kashin Koji. Kau pikir kau bisa dengan mudah menyegel seorang Otsutsuki tertinggi? Bahkan Boruto yang kau banggakan tak akan bisa menghancurkan jiwa sesungguhnya. Apa kau benar-benar yakin yang kalian segel itu adalah Otsutsuki tertinggi? Rasanya terlalu mudah, bukan? Hanya dengan segel kertas dan pertarungan sederhana? Kalian sungguh terlalu percaya diri." Koji mengepalkan tangan dan menjawab, "Kalau begitu, siapa dirimu sebenarnya? Kau hanya boneka kugutsu. Siapa yang mengendalikannya?" Pria berjubah itu menjawab dengan sinis, "Kau pikir hanya kau yang bisa melihat masa depan? Otsutsuki tertinggi bisa melihat jauh lebih banyak dari yang kau bisa. Dan kalian semua sekarang hanya bagian dari permainannya." Boruto ikut menyela, "Cukup bicara. Katakan siapa dalang di balik semua ini." Namun, pria berjubah itu hanya tertawa.
Kau tak akan pernah tahu. Yang mengendalikan tubuhku akan datang ke planet ini sebentar lagi. Kau pasti terkejut, kan? Karena apa yang terjadi sekarang tidak sesuai dengan apa yang kau lihat di masa depan, Kashin Koji. Koji tampak bingung. Ia mencoba mengingat-ingat kembali penglihatan masa depannya yang dulu. Dari awal, aku melihatmu sebagai Otsutsuki kelas bawah yang akan menyelamatkan jiwa-jiwa itu. Tapi mengapa sekarang kau hanya boneka? Ini benar-benar bertentangan. Boruto langsung menyerang. Ia menciptakan puluhan klon dan memperkuat rasengan dengan elemen magnet. Tubuh boneka pria berjubah itu terhisap ke dalam rasengan dan hancur. Segel kertas yang semula direbut pun terlempar dan berhasil ditangkap oleh Koji. Ia kemudian membakar sisa tubuh boneka itu dengan api khusus, Zanmai no Shinka, hingga hangus. Koji bergumam, kenapa masa depan yang kulihat tidak sesuai? Apa yang sebenarnya terjadi? Eida menanggapi, sepertinya orang yang mengendalikan boneka itu punya kemampuan untuk melihat masa depan juga. Mungkin dia sudah tahu apa yang akan kita lakukan, dan karena itu dia menyesuaikan rencananya. Boruto pun menimpali, jadi bisa dibilang ini semacam pertarungan lintas masa depan. Orang itu sengaja mengirim boneka, bukan Otsutsuki asli, supaya kita bingung. Koji menghela napas panjang. Ini benar-benar memusingkan. Tapi sekarang, kita harus segera menghancurkan segel ini agar jiwa rival ayah Momoshiki benar-benar lenyap. Boruto mengangguk dan membawa segel itu untuk dihancurkan. Namun, Ino tiba-tiba berbicara, Koji, aku rasa pria berjubah hitam tadi ada benarnya. Kalau memang Otsutsuki tertinggi begitu kuat, bagaimana bisa dia disegel dengan mudah? Jangan-jangan, dari awal kita hanya melawan Kugutsu saja. Eida tampak khawatir. Kalau begitu, bagaimana dengan jiwa yang sebelumnya kita hancurkan? Bukankah itu aneh? Ino menjelaskan, bisa jadi Kugutsu itu punya jiwa buatan yang berasal dari cakra Otsutsuki. Mungkin dia menciptakan boneka ini sejak lama dan mengendalikannya dari jauh, bahkan sejak Shibai hampir mati oleh Boruto. Koji mengangguk perlahan. Kalau begitu, apa tujuan sebenarnya? Ino menduga, mungkin Otsutsuki tertinggi hanya ingin memancingmu keluar, Koji. Dia tahu kau bisa melihat masa depan. Jadi dia buat semua ini agar kau lengah. Koji mengusap wajahnya, kelelahan. Kalau begitu, sekuat apa Otsutsuki tertinggi yang sebenarnya? Eida bergidik. Aku harap dia tidak ada lagi. Jangan katakan kalau yang tadi bukan yang asli. Tiba-tiba, langit berubah menjadi merah. Hujan batu bercampur lava mulai jatuh dari langit. Warna biru langit lenyap digantikan merah pekat seolah dunia terbakar. Boruto yang sedang menghancurkan segel menatap langit dan berseru, Koji! Lihat itu. Ada apa dengan langit? Koji segera menciptakan dinding tanah pelindung dengan Doton, Doriheki. Kita harus pergi dari sini. Ini tidak pernah aku lihat dalam penglihatan masa depan. Seseorang benar-benar sedang memanipulasi keadaan. Mereka semua mundur ke tempat aman. Boruto dan Eida bekerja sama, menyatukan dojutsu mereka untuk menciptakan kekai pelindung. Dengan kombinasi Jogan dan Sendrigan, kekai itu mampu menahan hujan api dan batu. Koji menggelengkan kepala. Semua ini, benar-benar di luar kendaliku. Apa mungkin ada seseorang yang kebal dari penglihatanku? Boruto menjawab, kelihatannya begitu. Kita harus lebih waspada sekarang. Tak lama, terdengar suara 8 biju memanggil nama Naruto dan Boruto dari dalam pohon Shinju. Boruto segera terbang mendekat, dilindungi gravitasi tak terlihat yang membalikkan serangan. Akar Shinju mencoba menyerangnya, tapi gagal menembus pelindung tersebut. Boruto menebas pohon itu berkali-kali, tapi pohon terus beregenerasi. Ia berkata, Koji, apakah semua ini masih sesuai dengan penglihatanmu? Koji menjawab dengan suara pelan, jujur saja, tidak. Semua ini seperti tertutup oleh satu kekuatan yang tidak bisa aku lihat dan aku benar-benar tidak tahu harus bagaimana.